Masya Allah, inilah manusia-manusia ajaib yang bikin takjub seluruh umat Islam di dunia. Pernahkah kalian membayangkan sebuah tempat di mana buku dan kertas adalah barang mewah, namun ribuan orang berjalan dengan seluruh isi Al-Quran tersimpan rapi di kepala mereka? Selamat datang di Singkit, atau yang kini kita kenal sebagai Mauritania, sebuah negara di tepi Samudra Atlantik Afrika Barat, yang dijuluki sebagai negeri sejuta penyair dan gudang penghafal Al-Quran. Disinilah di tengah suhu ekstrim dan badai pasir, berdiri kota kuno bernama Singkit. Kota ini dahulu adalah titik kumpul jamaah haji dan pusat intelektual Islam yang menghubungkan Afrika dengan dunia Arab. Beda dengan kita yang belajar di ruang berasi dengan gadget canggih, tradisi menghafal di Singkit bertumpu pada Mahdara. Ini adalah sekolah tradisional di bawah tenda atau bangunan batu sederhana di tengah gurun. Metode belajar mereka unik. Mereka menggunakan lau, papan kayu yang ditulis dengan tinta tradisional. Seorang santri menulis ayat yang akan dihafal, membacanya berulang-ulang hingga lengket diingatan, lalu menghapusnya untuk menulis ayat baru. Inilah yang disebut ilmu di dada bukan di kertas. Mereka tidak hanya menghafal ayat, tapi juga menguasai tata bahasa Arab baik nahwu syaraf dan hukum Islam melalui ribuan bait syair. Di Singkit, Al-Quran bukan sekadar ibadah, melainkan identitas. Seseorang belum dianggap dewasa atau terhormat secara sosial jika belum menyelesaikan hafalan Al-Quran. Bagi penduduk Singkit, membiarkan seorang anak tumbuh tanpa Al-Quran di dadanya dianggap sebagai kegagalan orang tua. Ada rasa malu yang mendalam jika seorang pemuda dari keluarga terpandang tidak mampu memimpin sholat atau tidak hafal teks-teks dasar agama. Al-Quran adalah strata sosial tertinggi mereka. Sejak usia 5 tahun, anak-anak sudah akrab dengan papan kayu. Sejak usia 5 tahun, anak-anak sudah akrab dengan papan kayu. Orang tua di sana lebih bangga anaknya hafal satu kitab kuning karangan ulama daripada memiliki harta melimpah. Tujuannya satu, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka percaya bahwa selama Al-Quran hidup di kepala manusia, maka cahaya kebenaran takkan pernah padam meski buku-buku di dunia ini dibakar habis. Jika kalian melihat kondisi kehidupan mereka, mungkin kalian akan terenyuh. Mauritania bukan negara kaya. Penduduknya hidup bersahaja, seringkali hanya makan roti kering dan susu unta. Namun, lihatlah binar mata mereka. Motivasi mereka bukan gelar akademis atau gaji tinggi. Motivasi mereka adalah izah atau kehormatan Islam. Mereka merasa menjadi penjaga benteng terakhir bahasa Arab dan wahyu ilahi. Bagi mereka, kemiskinan harta tidak ada artinya dibanding kemiskinan hafalan. Inilah yang bikin takjub ulama-ulama dunia. Dunia Islam mengagumi penduduk Singkit karena kekuatan ingatan mereka. Para ulama Singkit yang merantau ke Madinah atau Mesir seringkali membuat takjub karena mereka mampu mengutip kitab-kitab tebal lengkap dengan nomor halamannya hanya dari ingatan. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik dan geografi bukanlah penghalang untuk menjadi cerdas. Di saat kita sibuk mencari informasi di Google, orang-orang Singkit telah memiliki Google itu di dalam dada mereka. Negeri Singkit adalah pengingat bagi kita yang hidup di tengah fasilitas serba ada. Bahwa sesungguhnya, ilmu itu bukan tentang seberapa canggih alat yang kita punya, tapi seberapa kuat niat kita untuk memindahkan cahaya wahyu itu ke dalam hati. Apakah hari ini kita sudah membaca satu ayat, atau justru lebih banyak membaca status di layar kaca? Mari belajar dari keteguhan manusia-manusia baja dari gurun Sahara ini. Ya Allah, semoga kita semua bisa meniru akhlak dan semangat belajar Al-Quran penduduk Singkit ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.